Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Apri di channel Apri PM. Oke, untuk malam hari ini sedulur-sedulur, saya akan coba membahas ataupun membawakan cerita sebuah pohon angker di tengah makam. Siapa yang menjaganya? Jadi, pohon angker di tengah makam, siapa yang menjaganya? Pohon yang sangat sakral, yang berdiri tepat di tengah makam tua ini bukanlah pohon biasa. Warga sekitar meyakini pohon keramat tersebut telah ada sejak ratusan tahun lalu dan dijaga oleh makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tidak ada satupun orang yang berani menebangnya, karena setiap usaha untuk merusak pohon ini selalu berakhir dengan kejadian aneh dan musibah misterius. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan kisah mistis pohon sakral di tengah makam yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya penunggu gaib. Mulai dari larangan tak tertulis, suara-suara aneh di malam hari, hingga kesaksian warga yang pernah mengalami kejadian di luar nalar manusia. Pohon ini juga diyakini menjadi gerbang antara alam manusia dan alam gaib, terutama saat malam Jumat Kliwon. Apakah benar pohon keramat ini di tengah kuburan ini menyimpan rahasia kelam? Ataukah semua hanyalah mitos yang diwariskan turun-temurun? Saksikan video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah lengkap dan fakta misterius yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Pohon sakral di tengah makam. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau kemenyan tua. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik sawah dan kebun bambu, terdapat sebuah makam kuno yang sudah lama lagi tidak disiarai. Namun bukan nisan-nisan yang miring membuat tempat itu ditakuti, melainkan sebatang pohon besar yang tumbuh tepat di tengah makam. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, membelit batu nisan, seolah memeluk para penghuni kubur di bawah tanah. Batangnya hitam keabu-abuan, kasar dan penuh guratan seperti wajah tua yang sedang meringis. Warga menyebutnya pohon sakral. Tak ada yang berani menebangnya, bahkan sekedar mematahkan ranting pun dianggap tabu. Konon, pohon itu bukan sekedar tumbuhan, ia adalah penjaga. Cerita ini bermula ketika seorang pria yang bernama Arga kembali ke desa setelah belasan tahun merantau. Ia pulang karena kematian pamannya, satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Arga adalah seorang orang dari kota, berpikir logis, tak percaya mitos dan cerita gaib. Namun sejak pertama kali menginjak kaki di desa itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Malam terlalu sunyi, angin seperti berbisik, dan setiap orang yang ia temui selalu menghindari satu tempat, makam tua di ujung desa. Pada malam ketiga setelah pemakaman pamannya, Arga mendengar suara aneh dari arah makam. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang, seperti bisikan banyak orang, bercampur rintihan lirih. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan senter kecil di tangan, Arga melangkah menyusuri jalan setapak menuju makam. Semakin dekat, udara semakin dingin. Napasnya mulai terlihat seperti asap tipis. Saat cahaya senter menyapu area makam, matanya langsung tertuju pada pohon besar di tengahnya. Pohon itu tampak hidup. Daun-daun bergerak padahal tak ada angin.
Batangnya seperti berdenyut pelan. Arga menelan ludah. Dia berbisik lirih, cuma perasaan. Namun saat ia melangkah lebih dekat, senter di tangannya tiba-tiba mati. Sekejap, kegelapan menelan segalanya. Dalam gelap itu, Arga mendengar suara napas. Bukan napasnya sendiri. Napas berat terengah, tepat di belakang telinga. Seperti ada suara yang berbisik, "Jangan ganggu." Suara itu parau, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama terkubur tanah. Arga berbalik, tak ada siapa-siapa. Senter kembali menyala dengan sendirinya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan makam. Keesokan harinya, Arga menemui seorang kakek tua penjaga desa bernama Mbah Suro. Dengan wajah pucat, Arga menceritakan kejadian semalam. Mbah Suro terdiam lama. Tangannya gemetar memegang tongkat tua. "Kau sudah melanggar batas, nak," ucap pelan. "Itu pohon bukan pohon biasa. Di sanalah kunci sesuatu sejak ratusan tahun lalu." Menurut cerita, makam itu dulunya adalah tempat penguburan korban pembantaian. Orang-orang yang mati tidak wajar, penuh dendam dan amarah. Untuk mencegah roh mereka bangkit, seorang leluhur desa melakukan ritual besar. Mengikat arwah-arwah itu pada sebuah pohon. Pohon itu tumbuh bukan dari tanah, melainkan dari energi kematian. Kalau pohon itu terganggu, lanjut Mbah Suro, ia terikat akan bangun. Dan mereka lapar. Sejak malam itu, Arga mulai mengalami gangguan. Tidurnya selalu terganggu mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah tanah ataupun di dalam tanah. Sesak, tak bisa bernapas. Sementara akar-akar pohon melilit tubuhnya. Dari kejauhan terdengar jeritan minta tolong. Setiap bangun tidur, kakinya penuh bekas tanah. Padahal ia tak pernah keluar rumah. Malam ini, bisikan itu semakin jelas. Bukan lagi dari kejauhan, melainkan dari dalam kepalanya. "Bebaskan kamu. Potong akarnya. Bakar pohonnya." Arga mulai kehilangan akal sehat. Tubuhnya melemah, matanya cekung. Warga desa mulai menjauhinya. Ia takut ia telah ditandai. Pada malam Jumat Kliwon, Arga terbangun dengan tubuh kaku. Kakinya melangkah sendiri keluar rumah menuju makam. Ia tak bisa melawan. Di bawah cahaya bulan pucat, pohon sakral itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Akar-akarnya bergerak seperti ular. Di balik batang pohon muncul bayangan-bayangan hitam, wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Arga pun menangis. Ia berteriak minta ampun. Namun pohon itu tertawa. Suara kayunya berderak seperti tulang tua yang dipatahkan. Tiba-tiba Mbah Suro dan beberapa warga datang membawa obor dan doa-doa. Mereka membaca ayat-ayat suci, berusaha memutuskan pengaruh dari pohon itu. Namun semuanya terlambat. Akar pohon melilit kaki Arga, menariknya ke dalam tanah. Ia berteriak, menjerit, mencakar tanah, tapi tubuhnya perlahan tenggelam. Tanah menutup mulutnya. Jeritan berubah jadi
gelembung napas terakhir. Dalam sekejap, Arga lenyap. Dan di pagi harinya, warga menemukan sebuah nisan baru di dekat pohon, tanpa nama, tanpa tanda, hanya tanah merah yang masih basah. Sejak saat itu, pohon sakral di tengah makam tumbuh semakin besar. Daunnya semakin rimbun, akarnya semakin panjang. Dan di setiap malam, jika kau berani mendekat, kau bisa mendengar satu suara baru bergabung dalam bisikan itu, suara Arga. Yakini menjadi bagian dari penjaga, atau mungkin bagian dari yang terikat. Karena itu, semua orang yang masuk ke makam itu bisa kembali. Dan pohon itu sangat sakral, selalu menuntut pengganti. Oke sedulur, kita coba cari pohon sakralnya ada di mana, ataupun pohon tuanya ada di mana. Kita cari dulu. Bagi teman-teman ataupun sedulur-sedulur semuanya yang sudah menemukan video ini, mohon dibantu like dulu, dibantu share, dan jika berkenan dibantu subscribe juga ya. Oke, kita coba telusuri makam ini dari ujung ke ujung. Kita cari pohon yang paling besar. Ya, bisa kalian lihat sendiri, di tengah-tengah makam ini dikelilingi oleh rimbunan bambu ataupun pohon-pohon bambu ya. Dan jika kalian melihat sesuatu yang janggal, kalian komen. Kalian boleh komen di bawah ya lur. Oke, kita mulai cari pohon yang paling besar di tengah makam kuno ini. Kita coba tengok kanan kiri. Oke, kita jalan, kita sepil dulu. Mana pohon yang terbesar? Dan kebetulan untuk malam hari ini itu habis hujan gede ya lor. Ini masih gerimis, tapi nggak apa-apa. Kita coba lakukan eksplorasi. Kok saya seperti mendengar suara air terjun dari bawah sana lur. Apakah di bawah sana itu ada mata air ataupun sungai? Oke, kita fokus saja mencari pohon yang paling besar di sini ya lur. Kita ndak usah cek aliran air itu. Oke, kita sepil dulu dari ujung sini. Ini pohonnya kecil, dan di sini ternyata juga ada pohon kelapanya. Pohon kelapa, dan ukuran pohon-pohon yang ada di sini itu sedang. Tapi di depan sana seperti ada pohon yang tumbang lur. Nih, kalau nggak salah itu pohon waru apa ya? Nih. Tuh kan? Oke, kita lanjut. Kita fokus mencari pohon keramat itu. Permisi. Wah, di dalam pohon itu seperti ada lubang. Jangan-jangan ini yang melubangi adalah binatang, tupai ataupun tikus dan sejenisnya ya lur. Makanya bisa tumbang ini.
Oke, kita lanjut berjalan untuk mencari pohon yang paling besar ataupun pohon yang kita maksud ya lur. Nih di depan kita pohonnya itu sedang-sedang semua lur. Sebentar. Saya seperti melihat pohon lumayan gede lur. Nah, mungkin itu pohon yang dimaksud. Oke, baiklah. Kita langsung ke sana saja, jangan berlama-lama lur. Baiklah. Kita ke sana lur. Astagfirullahaladzim. Kita harus berhati-hati banget di sini ya. Takutnya kita memancal ataupun menabrak batu nisan. Itu tidak sopan ya lur. Nih, bisa kalian lihat sendiri. Itu tempatnya seperti ini, banyak daun-daun kering yang tidak dibersihkan. Karena itu makam jarang dijamah ataupun makam tua ya lur. Jadi kalau berada di sini itu rasa mistisnya itu benar-benar luar biasa lur. Dan sebentar seperti ada yang janggal di sekitaran sini. Kok seperti ada bau-bau tak sedap. Apakah ada bau-bau sesuatu? Kita cek dulu lur. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mungkin dari sebelah sana kita cek dulu. Seperti bau-bau tak sedap lur. Ya, kita cek dulu. Permisi. Dan di sana pun ada pohon besar. Tapi itu tidak terlalu besar. Masih besaran yang ini lur. Nih. Masih besaran yang ini. Tapi saya penasaran, ini ada bau-bau tidak sedap. Bau apakah itu? Kita cek dulu. Kita cari. Siapa tahu ada sesuatu lur. Wah, semakin kita ke dalam ataupun semakin kita masuk, itu makamnya semakin rapat ataupun tidak ada jarak lur. Nih. Lur. Dan di sini ada dua pohon gede tapi tidak terlalu gede-gede banget. Loh. Rasa bau-baunya kok menghilang lur. Apakah tadi cuma perasaan saya aja? Baiklah. Oke. Mungkin itu cuma perasaan saya aja lur. Kita langsung saja menuju ke pohon yang paling besar di sekitaran sini lur. Kita coba sepil dulu. Atau jangan-jangan tadi bau-bau yang tak sedap itu muncul dari pohon ini lur. Nih. Jadi saya sudah mengelilingi makam ini. Ternyata pohon yang paling besar ataupun pohon yang paling gede itu ada di sini lur. Mungkin ini pohon yang dimaksud sama warga. Nih, dan bisa kalian lihat sendiri lur, akar-akarnya itu langsung ke makam nih. Ini sesuai sama kisah yang tadi saya ceritakan lur. Oke, baiklah. Dan sebentar dari dalam pohon ini seperti ada yang memanggil. Baiklah, kita jangan berlama-lama.
Kita langsung saja berinteraksi, Lur. Oke, ternyata pohon yang kita cari-cari, titiknya itu ada di tengah. Di tengah ataupun di pusat dari mana makam ini. Kita coba hadirkan, kita coba panggil penghuni ataupun penunggu yang ada di pohon sakral ini. Kalian bantu doa, kalian juga bantu mujahadahnya, Lur. Biar kita sama-sama mewujudkan dari mana penunggu yang ada di pohon itu, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul wilayah, ya sahibul wilayah. Jika memang benar ada, jika memang benar seperti itu, pohon ini ada penunggunya, ada yang berpenghuni, coba tunjukkan ataupun padatkan, munculkan penghuni yang ada di dalam pohon keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Lur. Ternyata penghuni pohon dari mana pohon sakral ini adalah pocong. Dia sudah menampakkan diri. Astagfirullahaladzim. Baiklah, mari kita coba berinteraksi. Mudah-mudahan sosok ini mau diajak interaksi ataupun kita cari informasinya sebanyak-banyaknya, Lur. Jadi bawah sana pohon yang sakral di tengah makam ternyata memang betul ada penghuninya. Dan itulah yang ada di depan kita, wujud asli dari mana penghuni yang ada di depan kita, Lur. Mari kita bantu doa, kita bantu kunci bersama-sama, Lur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Asli, ini sebenarnya saya itu agak merinding, Lur. Tapi gimana lagi? Demi untuk mendapatkan kita informasi ataupun kebenaran yang ada di tempat ini, kita coba beranikan diri, Lur. Astagfirullahaladzim. Oke, baik, Lur. Kita coba kunci dulu, Lur. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul wilayah. Zir, zat, sifat, wujud dengan seizin Allah. Saya padatkan dirimu, wahai pocong. Allah Akbar. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus memanggil namaku? Kau yang datang, kau yang berdiri di atasku. Kini kau bertanya, siapa aku? Aku hanya lewat. Aku tidak berniat mengganggu. Aku mohon, izinkan aku pergi. Pergi. Tidak ada yang akan pergi dari sini tanpa meninggalkan sesuatu. Aku tidak mengambil apapun. Aku tidak menyentuh pohon ini. Tapi kau melihat, dan yang melihat sudah terikat. Aku masih hidup. Aku punya keluarga. Tolong, lepaskan aku. Kami juga dulu hidup. Kami juga dulu punya nama. Kami juga punya keluarga. Tapi tolong menutup mulut kau.
dan manusia melupakan Apa yang kalian inginkan? keseimbangan. Keseimbangan? Yang hidup terlalu banyak berjalan, yang mati terlalu lama terikat. Pohon ini adalah kunci, dan pohon ini kunci selalu butuh penjaga. Jadi, aku harus mati? Tidak semua kematian berarti akhir. Aku tidak mau menjadi seperti kalian. Dulu kami juga tidak mau. Aku akan berdoa. Aku akan memohon pada Tuhan. Berdoalah. Kami mendengar doa setiap malam, teriakan, istighfar, penyesalan. Semuanya tenggelam bersama darah dan tanah. Kalau begitu, kenapa kau masih berbicara denganku? Karena aku dulu juga seperti kau, datang dengan rasa ingin tahu, pergi dengan nama yang dihapus. Apa namamu? Namaku telah ditelan akar. Jika aku tinggal, apa yang akan terjadi padaku? Kau akan mendengar, kau akan melihat, kau akan menjaga, dan suatu malam kau akan memanggil manusia lain seperti aku memanggilmu. Ini bukan keadilan. Kan, ini hukuman dan juga perlindungan. Jika pohon ini tumbang, yang akan terkubur akan bangkit, dan desa ini akan menjadi kuburan tanpa nisan. Tolong, beri aku satu pilihan. Ada satu, Apa itu? tinggalkan namamu, tapi biarkan jiwamu terjaga. Atau bawa pulang tubuhmu, dan biarkan semua yang terikat bebas. Kau memintaku memilih kehancuran. Setiap manusia yang datang ke sini selalu memilih, dan pohon ini selalu mengingat pilihan mereka. Jika aku menjadi penjaga, apakah penderitaan ini akan berakhir? Tidak, tapi kau akan terbiasa. Tunggu! Selamat datang di antara akar dan nisan. Jika aku akan menjadi penjaga, apakah aku masih diingat sebagai manusia? Diingat oleh siapa? Manusia cepat lupa. Nisan retak nama hudan. Yang diingat hanya rasa takut. Aku tidak ingin menjadi teror. Aku tidak ingin menakuti orang lain. Kami juga tidak ingin menakuti. Kami hanya ingin tidak dilupakan. Setiap cerita yang ku dengar, itu kalian. Itu sisa-sisa kamu yang tidak sempat ikhlas, yang mati dengan pertanyaan. Kenapa aku bisa mendengar kalian, sementara yang lain tidak? Karena hatimu kosong. Kosong dari pegangan. Kosong dari arah. Pohon ini selalu memilih yang kosong. Aku hanya ingin hidup tenang. Ketenangan tidak tumbuh di tanah ini. Yang tumbuh di sini hanya penyesalan. Kalau aku menolak, apa yang akan terjadi? Kau akan pulang dengan tubuh utuh dan jiwa berlubang.
Dan lubang itu akan kami isi pelan-pelan. Lewat mimpi, lewat suara, lewat orang-orang yang kau ciptai.